akan mengatakan, wah itu kan melanggar hak asasi. Tidak. Ada dalil yang lebih tinggi di atas konstitusi, namanya salus populi suprema lex. Keselamatan rakyat, keselamatan negara itu lebih tinggi kedudukannya dari konstitusi. Kalau perlu konstitusi langgar untuk menyelamatkan negara. Itu dalil umum. Itu pun tidak melanggar. Itu pun tidak melanggar karena ada pasal 28J ayat 2 Undang-Undang Dasar yang membolehkan negara ini melanggar hak asasinya orang demi kebaikan. Misalnya memberhentikan hakim agung semua, itu bisa saja kalau undang-undang bersepakat. Kenapa tidak kalau keadaannya seperti ini? Gitu. Nah, ada usul agak gila dari Elman Saraghe dan Faisal Basri dulu saya dengar. Apa kita ngimpor hakim? Nah, itu agak gila saya bilang. Saya tidak setuju. Tapi jangan dikira itu tidak ada di dalam ilmu hukum. Di negara-negara Eropa, pecahan Uni Soviet beberapa membuat lustration policy. Pecat semua orang tuh, gantiin yang baru semua, seleksi, lalu dijaga dengan sebaik-baiknya. Di Georgia, itu hakimnya dipecat, hakim agung semua dipecat, diganti dengan yang baru. Loh, Pak gimana dipecat? Gimana perkara yang sedang ditangani Pak Gayus kok dia dipecat, paling perkara berjalan? Ngimpor hakim dari Belanda, dari Inggris, dari Amerika, khusus menyelesaikan kasus-kasus yang belum selesai itu. Bisa. Kenapa tidak? Artinya kalau kita mau mencari alasan untuk membenarkan sesuatu, teorinya ada semua kan. Ya kan tinggal cari aja teorinya kalau hanya untuk itu. Tinggal opini yang mana yang akan diikuti oleh pembentuk undang-undang ini. Gitu. Nah, oleh sebab itu, kalaulah kita perlu melakukan rombak total itu, saya bicara pada hal-hal itu tadi, tidak harus mengimpor hakim. Itu pasti tidak kita kehendaki, itu hanya membuat kita malu, tetapi ada beberapa hal yang bisa dilakukan. Pertama, kenapa kita tidak batasi sekarang masa jabatan hakim agung menjadi 5 tahun, seperti yang lain nih, pejabat negara nih 5 tahun semua, kenapa dia sampai seumur hidup? Kenapa tidak buat undang-undang, 5 tahun diseleksi ulang, mau terus boleh, masih bagus, boleh, tidak, berhenti. Kenapa tidak? Buat undang-undang seperti itu. Gitu. Orang akan mengatakan, wah itu kan sudah banyak hakim agung karir dari bawah. Kalau undang-undang mengatakan itu boleh, kan dia juga tidak ditutup hanya untuk jadi hakim lagi. Yang kedua, ya pendekkan aja masa pensiun ini biar tidak numpuk di situ. Kenapa dulu diperpanjang lagi kan? Sebenarnya dulu mafianya itu ada di DPR dan di Mahkamah Agung juga Pak. Tapi belum ada Anda di situ. Ketika itu belum ada waktu itu. Gini ceritanya, ketika Komisi Yudisial itu dipangkas kewenangannya, Komisi Yudisial, lalu kami Komisi 3 berkeliling ke seluruh Indonesia, saya ikut. Semua perguruan tinggi mengatakan menyesalkan putusan MK waktu itu. Kenapa KY dipangkas kewenangannya? Semua fakultas hukum, mulai dari UI, UGM, UNIR, seharusnya KY itu lebih hebat dibandingkan dengan MA, dan malah sekarang dipangkas. Nah lalu direncanakan membuat 3 undang-undang karena terlanjur ada putusan itu, yaitu undang-undang KY karena sudah dipangkas itu, undang-undang MA, kemudian undang-undang Mahkamah Konstitusi. Disepakati KY dulu. Tapi tiba-tiba sesudah saya keluar dari sana, yang muncul apa? Undang-undang Mahkamah Agung dulu, sehingga ketika membahas undang-undang KY ini sudah tinggal ampasnya. Itu sudah di undang-undangnya kemarin. Belum ada Anda Pak, belum ada Pak Akbar, belum ada Mas Desmond di sana. Saya masih di sana sama Pak Gayus. Saya masih di sana Pak Gayus. Lah ini mafia apa lagi saya bilang. Harusnya ini KY dulu ditentukan batas-batas yang kuat, baru yang lain mengikuti agar hakim ini bersih. Nah, saya kira itu saja dari saya. Dan itu semua, kalau susah dibuat undang-undang karena misalnya banyak kolusi, banyak mafia, permainan-permainan politik, Presiden bisa turun tangan. Tidak apa-apa, salus populi suprema lex. Keselamatan rakyat itu jauh lebih tinggi daripada konstitusi. Presiden kalau perlu bertindak dalam keadaan seperti ini. Terima kasih.